Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena Engkau selalu melindungi kami setiap saat, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dalam kondisi yang sehat dan dapat menikmati indahnya hari yang Tuhan berikan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah Allah turut bekerja dalam setiap karya kita. Bacaan diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 28. Demikian sabda Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika terjadi sebuah kesulitan yang dialami oleh para petani di Mason Dixon, Gettysburg, Pennsylvania, yaitu kenaikan biaya listrik yang sangat tinggi. Hampir semua petani mengeluh karena mereka tidak bisa mengelola lahannya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak bisa membayar biaya listrik. Akibatnya, pupuk kandang dan kotoran sapi mereka pun menumpuk. Namun, Waybrek bersaudara bersama saudara iparnya memilih untuk berhenti mengeluh dan mulai berpikir untuk menghasilkan listrik sendiri. Mereka akhirnya membangun alat pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan gas metana dari pembakaran pupuk kotoran sapi yang berasal dari 2.000 ekor ternak mereka. Dengan generator tersebut, mereka berhasil mengurangi rekening listrik tahunan dari 30.000 menjadi hanya 15.000 US dollar. Itulah bukti bahwa di balik setiap kesulitan selalu terdapat kesempatan yang menguntungkan bagi orang-orang yang kreatif dan yang tidak mudah menyerah. Di kejadian lainnya, ada seorang anak muda yang penuh dengan ide kreatifnya, berusaha menawarkan ide-idenya pada orang-orang yang berkantor di gedung mewah. Namun semua menolaknya. Akhirnya ia memutuskan untuk mengurung diri di garasi rumahnya. Bukan untuk merenungi nasib dan mengasihani diri sendiri, tetapi ia justru sedang berusaha untuk mewujudkan ide cemerlangnya. Dan akhirnya, berawal dari garasi yang sederhana, berdirilah perusahaan komputer raksasa, yaitu Apple Computer, yang sangat terkenal di seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita memperhatikan sekeliling kita, ada banyak barang yang dianggap orang tidak berguna. Justru di tangan orang yang kreatif dapat menjadi sebuah mahakarya yang punya daya jual tinggi. Sebut saja enceng gondok, kertas koran, kulit telur,
kardus bekas, bahkan kotoran hewan pun dapat disulap menjadi produk yang bermanfaat bagi kehidupan. Saudara yang terkasih, terkadang memang sulit untuk menjadi kreatif. Namun kita dapat memulainya dari hal yang sederhana. Bila kita membiasakan diri untuk berpikir lain dari yang biasanya, lama-kelamaan otak dan pikiran kita pun dengan sendirinya akan memunculkan ide-ide yang brilian dan kreatif. Jadi, mari berpikir dan bertindak kreatif. Jangan mudah menyerah, namun mari mencari peluang di balik setiap tantangan yang kita hadapi, dan jangan terkejut kalau ada berkat yang tiba-tiba kita temukan di balik setiap tantangan. Karena Tuhan kita selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari membiasakan diri untuk berpikir dan bertindak kreatif, agar melalui karya kita, orang lain pun diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hikmat-Mu agar di dalam menjalankan tugas dan apapun yang kami lakukan sehari-hari, kami selalu mendapatkan ide-ide cemerlang dari Tuhan. Bapa yang baik, kami ingin serahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan dan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.